Di part terakhir, Li Feng yang baru saja sembuh terkena kutukan hantu. Dia terkejut setelah mendengar suara keras dari luar kamarnya. Dia mendapati Yue Liang dan Han Siki sedang menonton TV dengan suara yang sangat keras. Mereka lalu membahas si kultivator hantu yang menyerang Li Feng sebelumnya. Itu membuat Li Feng menjadi bersemangat untuk ikut menangkapnya. Namun harapannya seketika pupus setelah Han Siki berkata Li Feng terlalu lemah untuk ikut campur. Li Feng seketika menjadi lemas. Dia segera pergi dengan isi hati yang berkata, "Ya, aku tidak terlalu berguna, aku akan tetap di rumah dan mempersiapkan logistik." Dengan tubuh yang lemas, di dalam benak Li Feng berkata, "Enggak ada uang, enggak ada kemampuan, enggak ada keahlian. Sayangnya, aku sekarang telah jatuh ke tidak disukai oleh orang lain." Yue Liang melihat Li Feng yang tampak lemas. Dia berkata kepada Han Siki, "Apakah kita terlalu blak-blakan tentang hal itu?" Han Siki menjawab, "Kita melakukan itu untuk kebaikannya." Yue Liang menghentikan Li Feng dan berkata, "Li Feng, tunggu aku melihat bahwa kau hampir berada di alam mata air spiritual." Perkataan itu seketika membuat Li Feng bersemangat. Li Feng lalu bertanya, "Sungguh, apakah itu benar?" Yue Liang hanya mengangguk memberikan senyum termanisnya. Melihat itu, muka Li Feng tampak memerah. Dia segera masuk ke kamarnya. Sembari melakukan pelatihan di dalam kamarnya, Li Feng berkata, "Sangat baik, sangat cantik, dan berasal dari keluarga yang mapan. Aku harus menjadi kuat secepatnya. Aku harus mendapatkan tambahan penghuni secepatnya." Dan dia juga tersadar, aku juga perlu mencari tahu lebih banyak tentang apartemen Taishu. Scene berpindah 1 minggu kemudian, di mana ada layar virtual yang muncul di hadapan Li Feng bertuliskan, "Tuan Tanah, karena telah berhasil menerobos level, Anda saat ini berada di tingkat pertama ranah spiritual." Li Feng yang sangat senang berkata, "Yes, akhirnya aku berhasil, aku benar-benar seorang kultivator sekarang." Lalu sembari memasang wajah yang bersemangat, dia berkata, "Aku benar-benar telah menonton Han Siki selama ini." Sementara itu dari luar kamar, Han Siki dan Yue Liang sedang berteriak, "Apa kau belum siap? Jika kau tidak keluar segera, aku akan menendang pintunya." Han Siki yang mendengar itu segera keluar. Mereka berdua tampak akan pergi ke suatu tempat. Saat mereka berdua melewati ruang tamu, mereka mendapati Li Feng sedang duduk di sofa dengan posisi duduk yang santai dan wajah yang tersenyum. Li Feng berkata, "Selamat pagi kalian berdua, apa kalian mau pergi ke suatu tempat?" Yue Liang yang mengerti jika Li Feng ingin ikut berkata, "Aku pikir kami mengatakan kau harus menunggu sampai kau mencapai alam mata air spiritual." Namun, baru berkata begitu, dia seketika tersadar sesuatu. "Tunggu, perasaan ini..." Yue Liang terkejut dan berkata, "Kau sudah mencapai alam mata air spiritual, bagaimana mungkin?" Begitu pula dengan Han Siki yang ikut terkejut dan bertanya, "Kakak Li Feng, bagaimana kau melakukannya?" Li Feng memasang wajah sombong. Dia menjawab, "Hahaha, aku hanya beruntung." Sementara di dalam benak Yue Liang berkata, "Aku telah diakui sebagai salah satu talenta terbaik di dunia, dan dengan bantuan harta karun ayahku yang tak terhitung jumlahnya, aku dapat menerobos ke alam mata air spiritual dalam 3 bulan. Dan orang ini hanya butuh seminggu untuk menerobos?" Li Feng sembari tertawa berkata, "Aku tidak yakin bagaimana itu terjadi, tapi aku telah menerobos semalam saat aku berlatih. Itu mungkin karena energi spiritual di sini yang sangat hebat." Mendengar itu, Yue Liang dengan wajah yang sedikit malu mencoba menyemangati Li Feng. Dia berkata, "Kau lumayan berbakat, teruslah berlatih, jangan patah semangat." Mereka bertiga pun akhirnya memutuskan untuk berangkat bersama. Sembari berjalan, di dalam benak Li Feng berkata, "Itu semua berkat apartemen Taishu dan buah roh jernih. Jika mereka benar-benar mengetahui bahwa aku menerobos hanya dalam 2 hari, itu mungkin akan menjadi sangat merepotkan."
Scene berpindah ke tengah kota di mana Yue Liang memimpin jalan sementara Li Feng dan Han Siki berjalan di belakangnya sembari membawa banyak barang belanjaan. Li Feng yang kebingungan dengan apa yang mereka lakukan sekarang berkata, "Apa begini kau menghabiskan hari-harimu?" Han Siki menjawab, "Ini lebih mudah daripada sebelumnya." Li Feng hanya bisa menangisi keadaannya dan bertanya-tanya, "Terus bagaimana tentang mencari si kultivator hantu?" Yue Liang yang berjalan di depan tiba-tiba menyela dan berkata, "Aku juga sedang mencari mereka. Kau pikir aku di sini untuk berbelanja? Kau pikir itu gampang menemukan kultivator sesat?" Li Feng menjawab, "Aku mengerti." Menggunakan shopping sebagai kedok yang sebenarnya untuk mencari orang sesat yang bersembunyi di keramaian, sungguh ide yang jenius. 2 jam kemudian, Li Feng dan Han Siki nampak kelelahan setelah berputar-putar dan membawa banyak barang belanjaan. Mereka pun memutuskan untuk mencari makan. Yue Liang melihat Li Feng sangat bersemangat saat makan. Yue Liang berkata, "Makanlah secara perlahan, apakah tidak takut tersedak?" Li Feng menanggapi, "Tidak apa-apa. Keluarga kami selalu nyaman dengan makanan. Kami tidak pernah tersedak." Yue Liang yang menatap Li Feng dalam benaknya berkata, "Dia orang yang pintar dan kadang dia bertindak bodoh, tidak terlalu arogan, sama sekali tidak seperti anak-anak kaya generasi kedua pada umumnya. Dan dia punya bakat yang bagus dalam kultivasi." Ya, nampaknya Yue Liang mulai menumbuhkan benih-benih cinta kepada Li Feng. Li Feng yang melihat Yue Liang tidak segera makan dan hanya menatapnya bertanya, "Kenapa kau tidak makan?" Yue Liang yang terkejut dengan wajah memerah menjawab, "Aku sedang diet, makanlah makananmu." Yue Liang tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia berkata lagi, "Sepertinya kita beruntung hari ini." Yue Liang segera beranjak dari tempat duduknya. Sembari berjalan dia berkata, "Kalian makan dulu saja, aku akan segera kembali. Pesan lagi jika kalian mau." Namun, tidak lama setelah kepergian Yue Liang, Li Feng berkata kepada Han Siki, "Berhenti makan dan mari ikuti dia." Mereka berdua segera berlari untuk mengikuti dan berpesan kepada resepsionis restoran untuk menjaga barang-barang yang mereka tinggalkan. Yue Liang nampak mengikuti seseorang yang berpakaian jas hitam. Setelah pria itu sadar sedang diikuti, dia memutuskan untuk berhenti. Dalam benaknya, Yue Liang berkata, "Auranya tidak biasa, gelap dan samar. Aku tidak tahu teknik iblis jenis apa ini. Sepertinya tidak mudah untuk menghadapinya." Pria berjas yang menyadari mereka berada di tempat keramaian dan tidak baik untuk melakukan pertarungan berkata kepada Yue Liang, "Kau datang untukku, bukan?" Sembari memberi isyarat dengan tangannya, pria itu lanjut berkata, "Mari kita pindah tempat." Yue Liang pun mengikuti pria itu yang akan memasuki lift. Namun sebelum Yue Liang masuk, Li Feng dan Han Siki sudah berada di sana. Li Feng berkata, "Ampun, tunggu sebentar." Li Feng dan Han Siki yang baru melihat pria berjas di dalam lift, tatapannya seketika menjadi terkejut. Dalam benaknya, Li Feng berkata, "Orang ini memberikan kesan seperti telah merangkak keluar dari kuburan." Yue Liang menggandeng Li Feng dan terus masuk ke dalam lift. Sebelum pintu lift tertutup, dia berpesan kepada Han Siki bahwa dia akan kembali. Mendengar itu, Li Feng berkata, "Tapi itu terlalu bahaya jika kau sendirian." Yue Liang sembari memasang senyum manis menjawab, "Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, kalian pergilah." Dan pintu lift pun tertutup. Han Siki yang melihat tatapan sedih dari Li Feng berkata, "Aku mengerti yang kau rasakan, tapi itu masih ada benarnya. Kita hanya akan jadi beban jika pergi dengannya." Li Feng segera menepis tangan Han Siki. Dia menjawab, "Hentikan alasan omong kosongmu. Jika sesuatu terjadi, untuk apa kita di sini? Katakan saja bahwa kau adalah anjing berhati serigala dengan kekurangan hati dan mata. Jika sesuatu terjadi padanya, apakah kau pikir ayahnya akan membiarkanmu lolos?" Mendengar itu, Han Siki seketika membayangkan tubuhnya sedang dimasak oleh keluarga Yue Liang. Dia yang ketakutan akhirnya memutuskan untuk ikut mengejar bersama Li Feng.
Mereka mengejar hingga keluar bangunan, sempat kehilangan arah, namun berkat bantuan penciuman Hansiki, mereka akhirnya tahu harus menuju kemana. Setelah menghentikan taksi dan membayar sopir dengan uang 100.000 yuan, mereka meminta sopir untuk pergi ke arah timur. Panel berpindah ke suatu tempat di pinggiran kota utara Chang'an. Sopir taksi yang sebelumnya ditumpangi oleh Li Feng dan Hansiki nampak sedang berhenti di pinggir jalan menelepon mobil derek untuk menjemputnya. Entah apa yang terjadi pada taksi itu. Sementara di kedalaman hutan tidak jauh dari sana nampak ada suatu bangunan megah. Yue Liang yang masih mengikuti pria berjas dipersilakan untuk masuk. Pria itu berkata, "Nona An, silakan masuk. Masterku sedang menunggu Anda di dalam." Mendengar itu, dalam benaknya Yue Liang berkata, dia tahu siapa aku dan dia masih berani membawaku ke sini, siapa pemilik villa ini dan apa yang dia mau dariku. Tiba-tiba seseorang pria parubaya muncul dari lantai 2 villa. Dia menyapa Yue Liang, "Aku minta maaf membawamu ke sini dalam keadaan seperti ini, Nona An. Masuklah, silakan ke atas." Dalam benaknya Yue Liang berkata, "Bajingan tua ini, kenapa aku merasa bahwa dia tidak baik? Mari masuk, aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan." Sementara di tempat berbeda, Li Feng sedang naik di punggung Hansiki yang berubah menjadi bentuk serigala. Kembali ke Yue Liang. Setelah dia memasuki villa tersebut, banyak bodyguard berjaga di dalamnya. Melihat itu, dalam benaknya Yue Liang berkata, orang-orang berbaju hitam ini semuanya berada di tahap awal ranah spiritual. Sementara orang yang membawaku kemari baru saja mencapai alam danau spiritual, kira-kira sekuat aku. Sampailah Yue Liang di dalam ruangan di mana pria paruhbaya dan beberapa bodyguard menunggunya. Pria itu berkata, "Saya merasa terhormat dengan kehadiran Anda di rumah saya yang sederhana. Mari kemari dan duduklah." Yue Liang bertanya, "Siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku?" Pria itu menjawab, "Siapa di dunia kultivasi yang tidak tahu nama indah Nona An? Saya juga telah mendengar Anda tiba di kota Chang'an. Jadi saya ingin mengundang Anda kemari dan tinggal dengan saya selama beberapa hari." Yue Liang yang belum mengetahui siapa pria itu sebenarnya dalam hatinya berkata, "Apa latar belakang orang tua ini? Aku bahkan tidak bisa merasakan napasnya." Yue Liang menjawab, "Kau mengajakku untuk tinggal di sini, lalu bagaimana jika aku menolak?" Pria itu menanggapi, "Saya juga dipercayakan tugas ini oleh orang lain. Anda sebaiknya jangan membuat ini terlalu sulit untuk saya, Nona An." Dalam benaknya, Yue Liang berkata, "Aku cukup yakin orang ini sengaja menyembunyikan kekuatannya, dan aura menakutkan ini cukup membuktikan bahwa dia tidak bermaksud baik." Yue Liang lalu berkata kepada pria itu, "Aku mengerti, kau hanya ingin menculikku." Sembari bergumam di dalam hatinya, "Orang tuaku terkenal di seluruh dunia, punya banyak teman tapi lebih banyak musuh. Ini jelas untuk menggunakanku sebagai alat tawar-menawar. Membosankan, bisakah kalian meninggalkanku sendirian?" Pria itu lanjut berkata, "Ini hanya untuk beberapa hari, Nona An. Tolong bersabarlah. Tentu saja jika ada yang Anda butuhkan, sebutkan saja." Tiba-tiba suara teriakan terdengar dari luar villa. Pria paruhbaya yang terkejut meminta para bodyguard untuk mengeceknya. Yue Liang yang mendengar ada keributan hanya tersenyum sembari berkata dalam benaknya, "Tidak mungkin. Jangan bilang mereka datang untuk menyelamatkanku. Sungguh menyebalkan. Sepertinya aku juga tidak bisa hanya duduk-duduk saja." Yue Liang segera berdiri. Dia merentangkan tangannya untuk memanggil pedangnya. Sembari menebas dia berkata, "Kau yang memintanya, jangan salahkan aku." Melihat tebasan itu, pria paruhbaya segera melompat. Dia melempar sesuatu ke arah Yue Liang, jimat eksorsist. Saat perhatian Yue Liang teralihkan, pria berjas sebelumnya langsung menyerang tapi masih sempat dihindari oleh Yue Liang. Pria berjas kini bersiap dengan kuda-kudanya. Yue Liang yang melihatnya berkata, "Ravening Ghost Art."
Di dunia kultivasi, manusia, iblis, dan hantu adalah sama. Aliansi Seribu Ras melarang keras para kultivator berburu satu sama lain. Namun selalu ada orang yang ingin mengambil jalan mudah, membunuh ras lain, bahkan ras sendiri demi kekuatan. Jelas sekali, dua bajingan di depan Yue Liang adalah bagian dari mereka. Sementara itu, jimat yang dilempar pria paruh baya adalah jimat eksorsis, senjata sihir untuk mengusir hantu. Mereka menyalahgunakannya untuk menjebak para praktisi iblis, lalu menyempurnakan mereka menjadi roh jahat tak sadar sebagai alat membunuh. Metode kotor itu bahkan termasuk menelan hidup-hidup kultivator hantu demi peningkatan kultivasi. Di sisi lain villa, Han Siki sedang berhadapan dengan para bodyguard, sementara Lei Feng yang terpojok dalam benaknya berkata, "Apa yang harus kulakukan? Aku sudah baik dalam motivasi, tapi aku tak punya pengalaman bertarung." Dua bodyguard di hadapan Li Peng bisa merasakan kekuatan spiritualnya. Salah satunya berkata, "Anak ini juga di tahap awal alam mata air spiritual seperti kita. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri itu?" Yang satunya menjawab, "Dia pasti punya trik. Tetap waspada." Lei Feng menarik napas dalam-dalam lalu bersiap. Dalam benaknya ia berkata, "Sekali kau memulai berkultivasi, kau tidak akan pernah tenang lagi." Lei Feng pun mulai bertarung adu jotos dengan dua bodyguard. Mereka semua terlihat babak belur. Salah satu bodyguard berkata, "Jangan melawan, menyerahlah. Kami akan pastikan kau tetap hidup untuk menceritakan kisah ini." Namun dalam hati Lei Feng berkata, "Seperti kata Han Siki, kecuali anak-anak dari keluarga besar. Di tahap ini kami nyaris tak punya teknik, kami hanya bisa bertarung dengan tubuh." Lei Feng sembari tersenyum menjawab, "Aku telah selesai pemanasannya, biar kutunjukkan apa yang bisa kulakukan." Apa yang akan terjadi pada Lei Feng kita tunggu di part berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata, terima kasih dan sampai jumpa.